Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat, atau disingkat dengan Gempar, diketahui saat ini sedang membuat laporan terkait dugaan pemalsuan atau rekayasa dokumen lelang jabatan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Berdasarkan informasi yang dapat kami himpun dari menguaknya dugaan pemalsuan dokumen pada naskah lelang, Lembaga Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Pusat melaporkan perihal dugaan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Kali ini Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat menduga ada perbuatan atau tindakan yang curang di dalam proses seleksi dan pengumuman pada lelang jabatan di Labusel. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan nomor 800/02 /JPTP/2023. Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Heri Wahyudi M, SSTP-MAP, selaku Ketua Panitia Lelang. Oleh karena itu Gerakan Mahasiswa ini berharap Komisi Aparatur Sipil Negara menindaklanjuti laporan ini, sesuai dengan motto profesional, berakhlak mulia, efektif dan berdaya guna. Andi Syahputra Ketua Lembaga Gempar kepada reporter kami membenarkan atas laporan mereka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Andi menerangkan dari 8 kursi yang dilelang dan yang diduduki oleh pejabat sebelumnya, hanya 1 orang yang pensiun, yaitu Nagapar Laungan Lubis, selaku mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan 7 orang pejabat lain yang masih aktif hingga saat ini, sebab usia mereka rata-rata masih di bawah 50 tahun, hanya saja kata Andi, ke-7 pejabat tersebut mengalami penurunan jabatan setingkat lebih rendah daripada jabatan sebelumnya, dan ada pula 2 pejabat yang dinonjobkan. Berikut rekam jejak 7 orang mantan kepala dinas yang mengikut sertakan dirinya dalam lelang ini. Pertama, Ismail Sawito, awalnya menjabat sebagai Sekwan DPRD Labusel, kemudian dimutasi atau turun jabatan setingkat lebih rendah dari saat itu yakni, sebagai Kabid, setelah mengikuti asesmen, dan masih aktif bekerja saat itu, dan saat ini kembali menduduki jabatan sebagai Kepala BPBD. Dan kemudian, pelaksana tugas Sekwan saat ini, adalah Irwan Hasibuan. Kedua, Rahmat Gembira Siregar sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Daerah, dimutasi sebagai Kabid. Kemudian yang mengisi Inspektur Bupati adalah Sofyan Hasibuan, selaku pelaksana tugasnya. Selanjutnya, Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Informatika, sebelumnya dijabat oleh Irsan, turun jabatan setingkat lebih rendah menjadi Kabid, setelah mengikuti asesmen, dan masih aktif bertugas hingga saat ini. Selanjutnya Bupati mengangkat Andi sebagai pelaksana tugas Kadis Informasi, Komunikasi dan Informatika. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya adalah Sutan Haharahap, turun jabatan 1 tingkat menjadi Kabid, setelah mengikuti asesmen, juga masih aktif bertugas hingga saat ini. Selanjutnya Bupati mengangkat Syahrul Tanjung sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan. Dalam hal ini dapat kami informasikan bahwa setelah itu, Syahrul Tanjung mengundurkan diri, dan telah terjadi 2 kali pergantian pelaksana tugas Kepala Dinas hingga saat ini. Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang sebelumnya adalah Theophil Payne, diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah yakni sebagai Kabid pada Badan Kesbangpol setelah mengikuti asesmen, hingga saat ini masih aktif bertugas. Sebagai pengisi jabatan Kadis Perukim, Bupati mengangkat Fernando Tampu Bolon sebagai pelaksana tugas. Kemudian Kepala Dinas Sosial yang sebelumnya dijabat oleh Reza Fahlepi, diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah, yakni menjadi Kabid di Dinas Perhubungan setelah mengikuti asesmen, hingga saat ini masih aktif bekerja, dan untuk mengisi jabatan tersebut Bupati mengangkat Awal Harahap. Kemudian Awal Harahap mengundurkan diri, dan Bupati mengangkat Sutrisno sebagai Kadis Tenaga Kerja, dan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial. Selanjutnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebelumnya dijabat oleh Zen Nasution, turun setingkat lebih rendah menjadi Kabid pada Dinas Perizinan setelah mengikuti asesmen yang dilakukan oleh Pemkab Labuhan Batu Selatan, juga masih aktif bertugas hingga saat ini, dan sebagai penggantinya Bupati Labuhan Batu Selatan mengangkat Imron sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Andi berharap, dugaan ini secepatnya ditindak tegas oleh aparat penegak hukum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Labusel, R. Zulfikar Syah ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya mengatakan, terkait hasil pengumuman seleksi jabatan Pratama di lingkup Pemkab Labusel, yang diduga ada dugaan pemalsuan dokumen tersebut, dirinya menyatakan telah diperbaiki. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Wakidi Nasution mewartakan. Luncur ke TKP, siap, 86.